Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Sristayanti dari Panjas 5B, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedaruratan medis 1. Dalam kedaruratan medis 1 yaitu ada gigi lepas, mimisan, dan asma. Yang pertama pada gigi. Nah, pada gigi ini ada dua, yaitu ada gigi lepas dan gigi patah. Untuk menangani gigi lepas, yaitu yang pertama tangani gigi pada bagian atasnya saja atau pada bagian mahkotanya saja. Kemudian gigi yang lepas, nah itu jangan digosok atau dibersihkan atau dikikis. Nah, kenapa? Karena dapat merusak akar gigi. Kemudian gigi yang lepas bilas dengan air, namun jangan pada air mengalir, tetapi kita siapkan mangkuk yang berisi air, kemudian giginya dimasukkan. Kemudian letakkan gigi pada dalam wadah dan larutkan dalam susu. Kemudian bila gigi yang luka itu berdarah atau masih sakit gitu, pasangkan kain kasa atau kapas atau kain yang lembut pada bagian gigi yang memang cedera gitu. Kemudian bawa ke rumah sakit untuk direposisi atau dipasangkan kembali. Nah, selanjutnya pada gigi yang patah masih sama sebenarnya, namun ada sedikit perbedaan. Yang pertama yaitu jangan panik. Kemudian patahan gigi itu sama seperti yang tadi pada gigi lepas, itu jangan digosok atau jangan dikikis gitu. Kemudian gigi yang patah tersebut harus direndam dalam susu. Kenapa? Karena susu banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan gigi. Nah, kemudian jika tidak ada susu, kita bisa simpan gigi pada bagian pada mulut, khususnya pada bagian bawah lidah gitu, disimpan di sini. Nah, kemudian bawa ke rumah sakit. Nah, selanjutnya ada mimisan atau epitaksis, adalah pendarahan yang terjadi pada hidung atau keluar dari hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Adapun penyebab mimisan yaitu ada kelelahan, alergi, benturan, suhu yang ekstrim. Kemudian bagaimana sih memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami mimisan? Nah, yang pertama yaitu dengan menenangkan korban terlebih dahulu. Sepanik apapun, usahakan korban harus dalam keadaan tenang gitu. Kemudian ajak duduk agar hidung lebih tinggi daripada jantung. Jadi kepada seseorang yang sedang mengalami mimisan, ajak duduk, kemudian pastikan posisi si korban itu harus hidung itu lebih tinggi daripada jantung. Nah, kemudian bungkukan ke depan atau condongkan. Nah, seperti ini. Kemudian tekan hidung, bukan ditekan seperti ini, tetapi seperti dicupit. Beginikan, ditekan selama 5-10 menit. Kemudian setelah itu bersihkan darah yang tadi sempat keluar ya. Nah, itu dibersihkan. Setelah darah terhenti, hidung pun dibersihkan dengan air. Nah, kemudian pertolongan pada mimisan, jangan sampai si korban itu posisinya terlentang atau ditengadahkan seperti ini gitu lah, gitu kan. Nah, itu jangan, karena akan semakin darahnya akan semakin keluar gitu. Kemudian ketika darah sudah terhenti, pastikan jangan sampai si hidung ini digoyang-goyang atau digosok-gosok. Kenapa? Karena nanti darahnya akan timbul kembali atau akan muncul kembali. Jadi tadi untuk mencegah mimisan, jaga kuku anak jangan sampai panjang gitu. Jadi kuku anak kita harus selalu pendek agar hidungnya tidak cedera. Kemudian pastikan ketika anak-anak melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas lainnya, anak-anak memakai alat pelindung hidung gitu. Ketika memang mengikuti olahraga atau aktivitas yang
menyebabkan terjadinya cedera pada hidung. Kemudian sebaiknya hindari bermain pada saat udara kering atau panas gitu. Nah, ketika memang mimisan, nah apabila terjadi sesuatu, misal segerakan bawa ke rumah sakit apabila mimisan tak kunjung henti bila lebih dari 10 menit. Nah, kemudian bila mimisan terjadi disertai dengan pusing atau lemah, dan bila mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penanganan, nah itu wajib dibawa ke rumah sakit. Juga bila mimisan terjadi akibat terjatuh atau benturan pada kepala. Yang terakhir ada asma. Asma atau penyempitan atau gangguan pada saluran pernafasan. Adapun gejala atau tanda-tandanya yaitu sukar menarik nafas terdengar dalam gitu atau lebih nyaring. Kemudian ada suara tambahan, otot bantu nafas terlihat menonjol di leher, dan terjadi perubahan warna kulit, bisa terjadi merah, pucat, atau sianosis. Kemudian kesadarannya pun menurun. Adapun penyebab asma yaitu ada faktor keturunan. Asma bisa terjadi karena faktor keturunan, misalnya ayah atau ibunya seorang anak, ayah ibu dari anak-anak mempunyai riwayat penyakit asma. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian faktor lingkungan, misalnya akibat udara yang kotor dan lainnya. Kemudian ada faktor makanan. Nah, ada faktor makanan, ada misalnya kadar MSG yang terlalu tinggi, pengawet, kacang-kacangan, coklat, dan minuman soda. Dan kemudian ada faktor cuaca juga suhu. Nah, kemudian ada penanganan pada asma, yaitu tetap sama seperti yang lainnya, bahwa untuk menangani korban apapun dalam kecelakaannya yaitu harus ditenangkan dulu korbannya. Kemudian bawa korban ke tempat sejuk atau tenang bila misal terjadi di tempat keramaian. Kemudian posisikan korban sesuai dengan keinginannya. Bila melihat korban mau seperti ini nyender, kemudian tidurkan, itu biarkan saja, perbolehkan gitu. Kemudian yang terakhir yaitu bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Misalnya korban asma ini menggunakan obat profilas. Nah, bantu dia untuk meminum obatnya, atau dia memakai inhaler misalnya, maka beri dia, kita bantu dalam menggunakan inhalernya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.